Baik, mari kita lanjutkan. Sekarang diskusi. Saya persilahkan saudara yang ingin menyampaikan pandangan atau pendapat atau ingin menyampaikan apa saja. Saya persilahkan. Sudah bisa didengar suara saya kan? Suara saya sudah bisa didengar belum ini? Ustaz. Oh, lah kok diam aja. Ayo silakan. Saya khawatir saya bisa dengar karena kemudian diam semua. Silakan. Dinyalakan, di unmute dulu kalau mau bicara. Silakan. Atau langsung Alfi. Silakan Alfi. Ada yang mau disampaikan? Ingin bertanya sih Ustadz. Ya, silakan. Tapi sedikit di luar dari materi. Ini terkait mufasir yang banyak kita kaji. Selama ini kan mufasir yang banyak kita kaji dan yang masyhur itu mufasir dari kalangan laki-laki. Nah, bagaimana dengan yang kalangan perempuan gitu? Apakah kenapa mereka tidak semasyhur mufasir laki-laki dan kajian di perkuliahan pun tidak banyak gitu. Padahal kan sebenarnya ya ada mufasir perempuan itu ada kalau mau kita kaji dan mau kita diskusikan. Begitu Ustaz. Karya lepas sampean silakan mengkaji itu bagus. Oke, siap insyaallah Ustaz. Ya, tetapi yang untuk yang karya studi teks tetap ya. Nanti yang karya lepasnya silakan sampean ajukan beberapa nama mufasir perempuan, termasuk kalau memang ingin sampai mengatakan bahwa itu ada ada bias gender misalnya, ya silakan. Karena memang kadang-kadang ada bias gender, sekalipun itu sesungguhnya bukan bias gender. Kalau saya melihat karena kondisi sosial masyarakat kita itu kan yang bisa melakukan perjalanan panjang itu kan laki-laki, dan memang itu terkonstruk atau dikonstruk, saya tidak tahu. Tetapi kalangan feminis itu biasanya mengatakan itu memang sengaja dikonstruk oleh masyarakat muslim sendiri untuk membuat kesempatan itu lebih banyak kepada laki-laki karena patriarki sentris itu. Silakan dikaji, dan saya setuju untuk dijadikan karya bebas ya, bukan studi teks. Pak Fauzan, mengapa Pak Fauzan mengajukan nama perempuan? Nah, karena yang saya temukan yaitu kalau Bintu Syati ada sih, tetapi itu sudah banyak dikaji begitu. Sementara yang Ibnu Qutaibah ini belum banyak yang dikaji. Ada sesungguhnya Bintu Syati bagus. Baik Alfi, saya kira nanti silakan ditulis di karya lepasnya ya untuk syarat middle, pengganti middle-nya nanti itu. Silakan ya Ustaz, insyaallah. Yang lain silakan. Ada yang berkaitan dengan materi, studi tentang biografi, tentang bagaimana kemudian biografi itu berpengaruh di dalam studi analisis terhadap studi tokoh dan pemikiran. Atau ada metode yang lain yang tidak dilakukan oleh Al-Majali, misalnya saya temukan di punyanya siapa, lalu metodenya tidak sama dengan yang digunakan oleh Al-Majali, misalnya. Silakan. Faisal ini sering tidak kelihatan wajahnya, Sol. Hai Sol, kamu Sol, sekarang Sol. Oh iya Ustaz, untuk materi berdasarkan artikelnya sendiri lebih ke bertanya sih Ustaz, terkait tentang wafatnya Ibnu Qutaibah. Biasanya di situ yang menarik, Sulaiman berbeda pendapat dengan kalangan mayoritas ulama, dan jenengan sendiri mengartikan perbedaan pandangan dengan mayoritas ulama tersebut dengan perkembangan pemikirannya.
Jadi apakah memang dalam studi ketokohan sendiri pendapat ulama yang berbeda dengan mayoritas ulama itu seringkali diartikan sebagai perkembangan pemikiran atau seringkali juga diartikan sebagai kesalahan? Bukan itu yang ingin saya katakan. Yang ingin saya katakan adalah bahwa informasi tentang tahun meninggalnya seorang tokoh itu menjadi penting untuk melihat kepada perkembangan pemikiran. Kalau memang yang wafat pada tahun yang benar itu wafat pada tahun 267 bukan 276, maka berarti karya-karya yang diklaimkan kepada Ibnu Qutaibah pasca 267 itu perlu diteliti. Nah, itu maksudnya. Oh, iya. Jadi semisal nanti dalam proses penyusunan artikel sendiri, apakah ketika teman-teman, terutama saya sendiri, menemukan perbedaan pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan mayoritas ulama, apakah juga bisa diartikan sebagai kesalahan ataupun perkembangannya itu? Kriteria untuk mengidentifikasi apakah perkembangan itu termasuk ke dalam perbedaan dengan mayoritas ulama pandangan tokoh tersebut, apakah bisa diartikan sebagai perkembangan atau penyimpangan? Ya, lebih dekat kepada penyimpangan sih kalau itu berkaitan dengan hukum. Tetapi kalau bukan berkaitan dengan hukum, itu tidak bisa disebut sebagai penyimpangan. Mengapa kalau dalam bidang hukum itu dianggap sebagai penyimpangan? Karena hukum itu berkaitan dengan perilaku, landasan perilaku ibadah, ya kan? Maka sesuatu yang berbeda dari mayoritas itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Mengapa? Karena dia sendiri. Tetapi di dalam hal yang lain, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yang sendiri itu belum tentu salah. Kita ingat cerita tentang bagaimana Galileo Galilei yang dia sendirian misalnya, kan? Mengatakan bahwa bumi itu tidak bersifat lempang, tetapi bundar. Lalu dilawan oleh orang-orang gereja di misalnya. Lalu apakah dia dianggap menyimpang? Tidak. Pada saat tertentu, kondisi tertentu, di mana pada masa Mu'tazilah menguasai teologi pemerintahan dengan konsep al-mihnahnya itu mayoritas ulama Mu'tazilah yang menguasai pada masa itu, dan maksud saya ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah itu dianggap sebagai minoritas, bahkan dianggap sendiri. Sekalipun dia sendiri, bukan berarti dia tidak bisa diikuti. Gitu. Jadi kesendirian itu belum tentu menunjukkan kepada kesalahan, itu maksud saya. Belum tentu yang sendiri itu berarti salah. Belum tentu yang mayoritas itu benar. Maka rujukan utamanya sesungguhnya adalah syariat itu. Gitu. Oh ya, paham Ustaz. Terima kasih. Silakan yang lain. Yang lain saya persilakan. Sebelum hujan nih. Di sini mau hujan ini. Yuk. Sudah, enggak ada? Ini kalian mungkin tanya lagi, silakan. Ya, tapi bukan tentang materinya, Oh bukan iya, tentang materinya, tentang kembali ke penulisannya tadi. Ya, silakan. Jenengan tadi mengatakan bahasanya jangan penulisan artikel jangan ditulis mulai latar belakangnya, itu bagaimana ya? Tapi mulai dengan menulis visi.
Ya, dimulai dari data, baru dibuat latar belakangnya begitu. Cara melaporkan itu biar bagus hasilnya. Oke, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya, jadi dari isi dulu. Isi itu adalah data. Baru nanti dicarikan latar belakang berdasarkan terhadap data. Kalau sampai menulis latar belakang dulu, lalu sampai mencari data, nanti lama penelitian itu namanya. Kalau yang Oke, ini Ustaz. kan bukan Terima kasih. meneliti, ini membaca teks yang datanya sudah jelas, sehingga caranya adalah kumpulkan saja datanya dulu dengan cara membaca. Lalu setelah itu dibuatkan latar belakang begitu. Oke, Ustaz. Dan bukan hanya di kelas saya, di kelas yang lain juga lebih bagus begitu. Datanya dulu, isinya dulu, baru setelah itu di latar belakang. Begitu cara menulis artikel itu. Mudah sesungguhnya, tetapi hanya perlu dibiasakan aja. Baik, silakan. Terima kasih Faisal. Silakan yang lain. Saiful, kamu belum pernah ngomong Gul. Baik, Ustaz. Masih kebingungan mengenai Ibnu Qutaibah sendiri, Ustaz. Dijelaskan kan Ibnu Qutaibah karya-karyanya itu kan bermacam-macam, Ustaz. Mulai dari sastra ke bahasa Arab, hadis, terus juga dikenal sebagai teolog juga ya, Ustaz. Di era Mu'tazilah itu sendiri, Ustaz. Nah, yang saya ingin tanyakan ini, Ibnu Qutaibah sendiri ini untuk pendalaman ilmunya di bidang apa, Ustaz? Di dalam bahasa dan hadis, lalu tafsir. Itu yang menjadi spesialisasi dari Ibnu Qutaibah, Ustaz? Orang dulu itu tidak ada spesialisasi, hanya barat saja yang mengakibatkan orang terus spesialisasikan. Ulama-ulama kita dulu generalis semua. Sekarang saja kemudian difokuskan hanya ahli di dalam bidang hukum, goblok dalam bidang biografi, begitu. Itu yang sekarang. Kalau ulama-ulama dulu tidak. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan itu saling terpaut antara satu dengan yang lain. Orang ahli hukum tetapi tidak tahu sosiologi, parah itu. Dia tahu hukum, tahu sosiologi, tidak tahu psikologi, parah juga. Jadi tidak bisa. Orang ulama-ulama dulu itu dia generalis. Hanya karena baratlah kemudian kalian itu terspesialisasi. Mengapa saya mengambil Quranic Studies? Mengapa saya spesifikasi saya dalam bidang Al-Quran? Karena sekalipun dipaksa untuk spesifik di dalam dunia akademiknya secara formal, Al-Quran tetap generalis. Gitu. Al-Quran tetap general. Al-Quran bicara sosiologi, Al-Quran bicara psikologi, Al-Quran bicara antropologi, Al-Quran bicara politik, Al-Quran bicara ekonomi, Al-Quran bicara hukum, Al-Quran begitu. Itu sebabnya mengapa kemudian sekalipun saya Islamic Studies, saya di studi Al-Quran. Itu pinter-pinternya saya saja. Itu cerdasnya saya begitu. Ulia, silakan. Ulia belum bicara sama sekali. Ulia sekarang Ulia. Saya paksa kamu. Iya Ustadz, saya mau bertanya. Tapi masalah penulisan nggak apa-apa Ustadz? Nggak apa-apa, penulisan terus saja yang dibahas. Ayo, silakan, enggak, ini Ulia. kan kita kan ada jurnal, referensinya ada jurnal internasional ya Ustadz? Ya. Itu Arab dan Inggris ya? Ya. Cara ngutipnya itu bagaimana ya Ustadz? Soalnya kan harus ditranslatein dulu biar kita paham. Ya dikutip aja. Berarti seperti contoh yang punya Ustadz, yang dikutip terus nanti nggak harus diparafrase seperti itu? Ya kalau enggak paham kan bisa salah ngutipnya. Oh.
Tapi kalau misalnya dari jurnal internasional tuh harus diparafrase atau enggak, Ustaz? Soalnya kan itu berbahasa Inggris dan bahasa Arab. Boleh, tadi kan sudah ditanyakan. Oh iya, tadi macet. Tadi kan sudah ditanyakan Alfi dan sudah saya jelaskan. Boleh direct, boleh indirect. Oh. Berarti kalau bahasa Arab juga seperti itu ya, Ustaz? Bahasa apa saja, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Prancis. Itu nggak harus buku ya, Ustaz? Maksudnya jurnal atau tesis gitu nggak masalah? Nggak apa-apa, jurnal, tesis, itu kan juga buku. Oh. Sudah, Ustaz. Sudah. Ya, akhirnya ngomong juga Mulia. Silakan. Yang Makasih, belum Ustaz. lagi Suratun. Aitun. Ini Ustaz. Itu Ustaz mengenai Penulisan lagi. pendapat ulama mengenai tokoh ini sendiri, mengenai Ibnu Qutaibah. Oke, kenapa? Kalau kita mau menyajikan, akan pasti ada yang mencacatkan atau ada yang mengecap dia siko dan sebagainya. Nah, habis itu di akhirnya itu apa perlu kita mencondongkan kita itu lebih cenderung kemana gitu, Ustaz? Ya, sebaiknya begitu. Agar diketahui sampean itu condong kepada siapa. Sekalipun sampean tidak condong kan nanti ketahuan mana yang didahulukan dan mana yang tidak didahulukan. Mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Itu bisa diketahui oleh orang. Tapi itu harus untuk orang-orang pintar saja seperti saya. Yang bisa paham ya. Karena tidak semua seperti saya, maka sebaiknya sampean sebut saja, sampean setuju kepada siapa gitu. Tapi harus tetap disebutkan semuanya, Ustadz ya, yang lebih baik itu. Ya, yang lebih baik itu memang diberitahukan ada yang setuju, ada yang tidak setuju, lalu sampean lebih cenderung kepada mana dengan alasan apa. Itu nanti yang menghasilkan tesis, cara logika seperti begitu. Jadi ada tesis, ada antitesis, kemudian di tengah-tengahnya itu nanti ada sintesis. Itu logika berpikir nanti yang akan menghasilkan tesis karya sampean terakhir nanti. Kalau itu sudah dibangun sejak semester awal begini, sampean memang semester berapa? 1. Ya kan? Sejak awal sudah dibiasakan berpikir begitu, maka nanti membuat tesisnya bagus. Sampean percaya tidak, kalau biasa membaca buku seperti apa yang saya ajarkan kepada sampean di kelas ini, sampean akan luar biasa nanti. Begitu caranya Prof. Harun mengajarkan kami, begitu caranya Prof. Kures mengajarkan kami belajar di S2 dulu ya. Begitu juga Prof. Amin ketika di S3, itu teks analisis. Dari teks analisis itulah kemudian kami merasa dipenuhi semua di sini, sesak. Dan kami menjadi paham tentang logika berpikir itu secara bagus. Mumpung ada Eriska, mulai tadi belum kelihatan. Eriska, silakan. Halo, iya Sat? Ya, halo. Ya, silakan. Enggak, yang ingin saya tanyakan sebenarnya seperti yang udah Ustaz sampaikan tadi, kalau Ibnu Qutaibah itu lahir pada dinasti Abbasiyah, yang mana pada saat itu lahir banyak ilmuwan dan para ulama. Nah, di sisi lain, di artikel lain yang saya baca, para Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah itu menempati mempunyai kedudukan pada keluarga khalifah pada saat itu. Yang ingin saya tanyakan, para ulama dan para ilmuwan pada saat itu lebih cenderung ke pemahaman Ibnu Qutaibah dalam memahami, khususnya memahami hadis, apa lebih cenderung pada pemahaman kaum Mu'tazilah? Di dalam beberapa literatur disebutkan bahwa beliau itu tokohnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Oh iya. Ustaz. Ahlus Sunnah bukan Mu'tazilah.
Iya, Ibnu Qutaibahnya Ahlus Sunnah, tapi pada saat itu kan juga berkembang keluarga Khalifah banyak yang mengikuti dalam memahami agama mengikuti kaum Mu'tazilah. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh pada saat itu para ilmuwan yang lain, para ulama yang lain lebih cenderung ke siapa? Karena kan pada saat itu Ibnu Qutaibah juga merupakan tokoh yang masyhur, ahli hadis dan bahasa itu kan. Ya banyak yang ikut Mu'tazilah, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah dikejar-kejar. Abu Hanifah dikejar-kejar. Bahkan ditanya diinterogasi, Al-Qur'an itu hadis atau qadim. Kalau mengatakan qadim masukkan penjara. Oh ya. Oke, Kalau kita belajar kepada sejarah kebudayaan Islam, kondisi-kondisi pada masa di mana Mu'tazilah menguasai sistem pemikiran keislaman di kekhalifahan pada masa itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah tenggelam dan dikejar-kejar ya. Ditanya, Al-Quran hadis atau qadim? Kalau menyebutkan qadim, masuk penjara. Termasuk Abu Hanifah. Dikejar-kejar. Tapi tidak takut, tidak seperti sekarang. Akademisi sekarang itu kalau ditanya, kamu setuju enggak? Harus setuju, kalau enggak setuju dikeluarkan dari PNS, leret. Ini akademisi macam apa yang begini nih? Ilmuwan enggak jujur ya kan? Ilmuwan yang penakut. Ada ilmuwan penakut ya di Indonesia itu. Mestinya ilmuwan itu tidak boleh penakut. Dia adalah corong dari sebuah kebenaran. Mestinya. Yes. Yang lain, silakan. Nah, Minha, silakan Minha. Maaf, saya menanyakan ini lagi, atau mungkin saya sedikit bingung sedikit ya Ustaz. Ini yang disampaikan Ustaz, ini tuh lebih cenderung ke tugas Ustaz yang kajian teks atau yang artikel lepas Ustaz, atau dua-duanya sebenarnya penulisannya itu sama kayak yang dianjurkan, yang diajarkan Ustaz dari awal tadi menjelaskan Ustaz. Lebih cenderung ke kajian teksnya atau ke artikel lepas tadi? Dua. Yang sampean dua-duanya berarti yang sampean presentasikan itu adalah hasil analisis teks dari materi yang sudah Pak Fauzan siapkan di e-learning. Materinya kan sudah ada di e-learning tuh. Masing-masing topik dan sampean sudah membagi topik-topiknya, materinya kan sudah disiapkan. Artinya itu yang dikaji. Itu untuk presentasi. Untuk pengganti middle sudah diberitahukan oleh Pak Fauzan sejak dari awal untuk membuat karya bebas. Karya bebas itu tidak ada tag yang saya siapkan, tetapi sampean menyiapkan sendiri selama itu adalah Quranic Studies. Seperti Alfi tadi sudah menemukan judul. Para mufasir perempuan yang tertutupi. Wah, itu kan sudah menjadi judul tersendiri. Lalu dia nanti mencari buku sendiri, mengajukan sendiri, begitu. Jadi dua. Oh, berarti lebih ke kajian teksnya Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Loh, kalau yang dipresentasikan tidak boleh. Yang dipresentasikan harus kajian teks dari teks yang sudah disiapkan oleh Pak Fauzan di e-learning. Tidak boleh kajian lepas. Ya, maksudnya tadi yang disampaikan Ustadz itu kan cara-caranya seperti apa itu kan lebih ke kajian teksnya ya Ustadz, untuk mengkaji bagaimana cara apa ya? Ya, saya paham. Ya, saya paham. Jadi ya, tetapi cara membaca buku seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi itu bisa sampean gunakan ketika sampean melakukan makalah lepas nanti gitu. Walhasil begini, sampean membaca buku apa saja, jangan mudah percaya. Itu ciri khas dari seorang akademis.
Ciri khas dari ilmuwan itu dia tidak mudah percaya kepada apa yang dibaca. Kalau sampean taken for granted kepada apa yang sampean baca, itu sampean bukan ilmuwan. Ilmuwan itu bertanya, apa ya begini? Loh kalau begini terus jadi seperti apa? Loh kalau ini kok begini, ini kok begini? Ya, itu harus muncul di dalam pertanyaan kita. Ketika sampean membaca dan ketika sampean menulis. Sehingga nanti menjadi logika yang dalam. Jangan seperti saudara menulis skripsi saudara. Ada buku diambil lalu dimasukkan, diambil dimasukkan. Itu namanya mindah buku. Itu namanya mindah buku. Apalagi kemudian sampean hanya ngetik ulang. Ada buku, lalu sampean ketik ulang, lalu sampean ketik ulang. Sampean menjadi tukang ketik nanti. Sampean bukan master tukang ketik. Sampean adalah master yang betul-betul master. Gitu. Gimana caranya menjadi master yang betul-betul master? Kalau sampean membaca, di dalam satu paragraf, sampean pahami betul kata-kata kunci yang terdapat di dalamnya itu, lalu sampean lihat di buku yang lain, lalu sampean bandingkan. Cara mencarinya sudah saya kasih tahu tadi. Bahkan cara mencuri sudah saya kasih tahu. Mudah-mudahan tidak disiksa oleh Allah di kuburan gara-gara memberitahu cara mencuri. Ya, nah gitu. Nanti kalau ditanya oleh malaikat mungkar, sampean dikasih tahu siapa cara mencuri, jangan diberitahu dari Pak Fauzan ya. Nanti Pak Fauzan ikut disiksa juga nanti. Yuk silakan yang lain, terakhir. Ah, Fatnan, silakan Fatnan. Fatnan suaranya enggak kedengaran. Enggak kedengaran, kecil. Mungkin lebih baik headsetnya dilepas saja, itu headsetnya rusak. Dilepas saja. Nah, ini lebih jelas. Yuk. Wah, malah macet dia. Ya, silakan Fatnan. Oh, volumenya memang kurang keras Fatnan. Dilepas saja deh headsetnya. Beli headset yang mahal. Kayak Pak Fauzan ini, headsetnya enggak kelihatan. Mahal ini. Yuk, silakan. Tentang ini Ustaz, apa namanya? Karya-karyanya Ibnu Qutaibah itu kan ada yang ini berhubungan dengan studi Quran. Nah itu metode penafsirannya atau corak penafsirannya itu lebih condong ke yang mana ya? Nah, kan nanti itu nanti yang didiskusikan di belakang setelah ini ya. Oh, gitu ya. Ya, di bab-bab yang setelahnya itu. Sampai jangan ikut mencuri sebelum waktunya. Nanti lah. Jangan-jangan itu tugasmu. Ya, itu tugasmu tak itu. Bukan Ustaz. Oke, silakan. Ini adalah yang terakhir saya kira, tapi masih ada waktu. Masih ada waktu, silakan. Siapa lagi yang mau bicara? Azam? Azam yang belum bicara. Azam sekarang bicara. Silakan. Oh ya Ustadz, mau minta pencerahan saja atau pendapat? Ya, silakan. Pokoknya jangan minta uang, saya kasih. Bermasalah atau tidak ketika orang ahlus sunnah niku mempelajari tafsir yang mana mufasir ini notabene bukan orang ahlus sunnah, tapi dari sisi lain dalam bidang akidah orang ahlus sunnah itu sangat anti untuk mempelajari pemikiran-pemikiran orang yang bukan ahli sunnah. Ataukah khusus dalam tafsir ini orang ahlus sunnah dengan yang lain Mu'tazilah, Syiah dan yang lain atau sama dalam pemikiran tafsirnya Ustaz? Enggak sama. Tafsir Ar-Razi tidak pernah digunakan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia Mu'tazili.
Masalahmu apa? Ini gua Ustaz, bermasalah atau tidaknya nih gua. Ya, bermasalah dalam bidang apa? Niku orang Ahlus Sunnah mempelajari tafsir yang bukan orang Ahlus Sunnah. Enggak, mengapa bermasalah? Dari sisi lain, dalam bidang akidah niku kan di pesantren-pesantren kan banyak yang tidak boleh mempelajari kitab akidah atau tauhid yang karangannya itu bukan dari orang Ahlus Sunnah sendiri. Ya, karena lembaga pendidikan itu adalah lembaga doktrin. Mestinya di Win Malang ini juga begitu. Ini lembaga pendidikan ini juga lembaga dakwah, bukan hanya sekedar ini regenerasi mestinya. Dan oleh sebab itu saya sangat tidak setuju ketika kemudian di UIN Maulana Malik Ibrahim ada dosen yang mengembangkan cara berpikir yang tidak sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena kalau diajarkan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang mengakibatkan orang tidak bisa memahami terhadap apa yang sesungguhnya benar. Mestinya juga dibatasi, di UIN pun mestinya dibatasi, sama dengan di pondok. Jangan semua diajarin, kalau semua diajarin, ya nanti menjadi rusak. Tapi enggak apa-apa, memang ini lembaga perusahaan nasional. Salman ini kan masuk ke lembaga perusahaan nasional. Di mana semua aliran dimasukkan, ya kan? Bahkan punyanya orang-orang barat yang tidak jelas logika berpikirnya dalam logika Islam, itu dijadikan rujukan, bahkan diajarkan. Begitu. Kalau mau dipelajari, dikritisi, dilihat kekurangannya, lalu disampaikan. Ah, ini nih kekurangannya ini di sini, ini kekurangannya di sini. Nah, begitu. Seperti orang barat mempelajari buku-buku Islam. Nah, kita enggak. Kita belajar tentang barat, lalu barat dijadikan sebagai paradigma. Begitu. Baik, saya kira itu pertemuan kita pada kali ini. Saya sangat senang sekali sampai dalam kondisi sehat walafiat. Saya minta nanti yang waktunya yang akan datang siapa? Pematerinya siapa nanti? Ketua kelasnya siapa? Mas Zaki, Ustaz. Mas Zaki sama siapa ya? Sama siapa nih? Sama saya, Ustaz. Saya minta nanti sebelum dipresentasikan, diskusikan dengan saya artikelnya. Ada waktu sekitar 4 hari untuk bisa berdiskusi, agar saya bisa membacanya lebih dulu, lalu saya berikan saran-saran. Setelah itu baru nanti di launching ke teman-temannya 2 hari maksimal sebelum didiskusikan, hari Jumat atau hari Sabtu lah maksimal, itu sudah tersampaikan ya. Saya kira itu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang kita pelajari dari Al-Qur'an ini bisa menjadi pencerahan hati kita dan orang tua kita, dimudahkan menjadi rezekinya berkat cahaya itu. Yang sudah meninggal mudah-mudahan diberikan cahaya di alam kuburnya sana berkat ilmu yang kita pelajari dari Al-Qur'an. Al-Fatihah. Jaga kesehatan, jangan terlalu sering keluar kalau tidak terlalu penting. Wabah ini masih belum berakhir. Mudah-mudahan nanti Allah segera mengangkat penyakit yang ada di Indonesia ini, sehingga kita nanti bisa segera ketemu di offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Amin. Terima kasih, Ustaz.